Selamat pagi, kita kembali bertemu pada mata kuliah metode numerik. Ini adalah pertemuan kedua. Kita akan membahas mengenai penyelesaian persamaan nonlinier. Di sini pada awalnya kita akan bicarakan apa itu sih persamaan nonlinier. Persamaan nonlinier adalah persamaan yang tidak mempunyai persamaan yang linier. Maksudnya persamaan linier itu adalah persamaan yang pangkat 1. Contohnya seperti Y sama dengan X atau Y sama dengan 5X, Y sama dengan 6X tambah 3, itu persamaan yang linier. Sedangkan kalau persamaan non-linier, ada faktor-faktor non-liniernya, yaitu pangkat 2 ke atas, atau ada sin, cos, dan seterusnya, atau ada E pangkat X, ada len, logaritme, dan seterusnya. Itu adalah persamaan-persamaan yang non-linier. Atau persamaan yang terdiri dari dua variabel, ada X dan Y atau X dan Z, dan seterusnya. Itu adalah persamaan yang non-linier, tidak membuat dia berbentuk garis lurus pada tabel, pada grafik kalau dibuat. Di sini ada contoh, ada gambar, ada suatu persamaan yang warna merah itu fx. Di sini kita lihat bahwa dia memotong di sumbu X. Nah, permotongan dengan sumbu X itu disebut dengan penyelesaian persamaan nonlinier. Jadi nilai-nilai fx yang sama dengan 0 disebut dengan penyelesaian persamaan nonlinier. Jadi tugas kita adalah mencari X yang membuat persamaan nonlinier itu menjadi bernilai sama dengan 0. Contohnya pada kasus persamaan kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Ini adalah bentuk persamaan umum dari persamaan kuadrat. Kita bisa menyelesaikan dengan penfaktoran, kalau kita bisa memfaktorkannya, atau dengan menggunakan rumus, orang sebut dengan rumus ABC atau rumus x1 x2, yang min b plus minus akar b kuadrat min 4AC atau disebut dengan diskriminan dibagi dengan 2A. Contohnya pada X pangkat 2 ditambah X min 6 sama dengan 0, kita bisa memfaktorkannya menjadi X tambah 3 dan X min 2, sehingga kita dapatkan penyelesaiannya adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Bisa juga kita gunakan persamaan ABC atau persamaan X1, X2, di mana nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya juga sama dengan 1, dan nilai C sama dengan min 6. Tinggal masukkan di persamaan X1, X2, kita dapatkan bahwa penyelesaiannya adalah 2 dan min 3. Jika persamaan kuadrat itu susah untuk difaktorkan, kita bisa langsung menggunakan persamaan penyelesaian min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di materi banyak sekali latihan soal, coba Anda kerjakan soal-soal tersebut untuk mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat. Mungkin dengan cara pemfaktoran atau dengan menggunakan rumus ABC ini. Sebelum kita masuk ke dalam penyelesaian persamaan nonlinier, kita perlu ada yang namanya teorema pertama, bahwa suatu range atau suatu interval yang isinya dari interval A ke interval B mempunyai akar atau penyelesaian jika FA dan FB atau nilai fungsi di titik A dan nilai fungsi di titik B dia punya tanda berlawanan. Contohnya FA-nya positif, nilai FB-nya negatif, atau sebaliknya FA-nya negatif dan FB-nya positif. Atau secara umum jika FA dan FB dikalikan itu negatif atau kurang dari 0, maka di antara A dan B terdapat penyelesaiannya. Contohnya pada gambar A, itu FA-nya positif dan FB-nya bernilai negatif. Maka dia pasti memotong sumbu X. Yang bagian B, nilai FA-nya negatif, dan nilai FB-nya positif. Berarti dia memotong juga sumbu X-nya. Yang gambar C yang di bawah, yang sebelah kiri bawah, itu FA positif, FB positif. Dia tidak memotong sumbu X, maka tidak ada penyelesaian di antara A dan B. Sedangkan pada yang D, kasus D, nilai FA-nya negatif, dan nilai FB-nya juga negatif. Jika dikalikan, maka jadi positif atau lebih dari 0. Jadi kita harus mencari nilai
batas A dan B yang terjadi nilai fungsinya itu terjadi perubahan nilai dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Contohnya, tentukanlah apakah pada selang min 2 sampai 3 pakai persamaan x kuadrat min x kurang 30 terjadi perubahan tanda sehingga dapat digunakan teorema 2.1 tersebut. Kita masukkan nilai A min 2 ke persamaan, didapatkan nilainya min 24. Sedangkan B3 terdapat nilainya juga min 24. Jadi FA dan FB-nya sama-sama negatif dikalikan menjadi positif, berarti dia tidak ada penyelesaian di antara min 2 dan 3. Seperti itu. Jadi pertama kita evaluasi dulu apakah di batas-batas yang diberikan itu dia terjadi perubahan tanda dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif. Jika ini terpenuhi, maka di antara selang A dan B itu adalah terdapat penyelesaian persamaan nonlinearnya. Penyelesaian persamaan nonlinear dengan metode numerik dibagi dua cara, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup kita akan mempelajari 3 metode. Yang paling mudah adalah metode tabel, habis itu metode biseksi atau metode bagi dua, kemudian metode regular falsi atau metode titik yang salah. Yang kedua adalah metode terbuka, yaitu metode iterasi titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Jadi pada penyelesaian persamaan nonlinear kita akan mempelajari 6 jenis metode untuk menyelesaikan persamaan tersebut, tapi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Apa perbedaannya kita akan pelajari. Pertama, metode tertutup. Kenapa dikatakan metode tertutup? Karena dia dilakukan pada selang yang tertutup, yaitu selang nilai A, interval A sampai di titik B, di mana A dan B disyaratkan bahwa terjadi perubahan tanda pada nilai fungsi tersebut. Yang pertama adalah metode tabel. Penyelesaian persamaan menggunakan metode tabel dilakukan dengan membagi selang AB itu menjadi n bagian. Macam saya punya dari 1 sampai 10, saya membagi menjadi 10 bagian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bagian. Kemudian saya mencari nilai-nilai fungsi pada setiap nilainya. Dan seterusnya seperti begitu. Bila di antara selang A dan B itu ada FK yang sama dengan nilai fungsinya itu sama dengan 0, maka A dan B, selang A dan B itu dikatakan mempunyai penyelesaian persamaan. Bila tidak ditemukan, kita mencari selang yang lain lagi, dan seterusnya. Ini contohnya pada gambar, saya beri warna merah yang di bawah dan yang bulatan merah di atas, itu terjadi perubahan tanda dari negatif ke positif. Berarti ada penyelesaiannya di tengah-tengahnya, yang di titik hitam itu. Maka selang A dan B ini ada penyelesaiannya. Bagaimana cara menggunakannya? Ini adalah bentuk tata caranya atau algoritmenya. Pertama, kita tentukan dulu persamaan yang akan kita selesaikan. Kemudian tentukan persamaan batas bawahnya berapa A dan batas atasnya B. Kemudian kita bagi. Kita mau bagi menjadi berapa bagian? 10 bagian kah? 100 bagian kah? Terserah. Dengan cara selisih dari batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan jumlah yang kita inginkan. Kemudian kita hitung masing-masingnya, setiap nilai fungsinya. Kita hitung macam pada titik A berapa, pada titik yang kedua berapa, dan seterusnya. Terus sampai dengan dapat Y1, kemudian kita lihat bagaimana perubahan tandanya. Semakin ada perubahan tanda, kita bikin lagi di situ tabel yang baru. Ini contohnya, carilah akar persamaan dari X tambah E pangkat X pada interval min 1,0 antara 1 dan 0 dengan syarat dibagi menjadi 10 bagian. Kita dapatkan bahwa persamaannya adalah X tambah E pangkat X sama dengan 0 pada interval min 1 sampai 10 dengan batas bawahnya min 1 dan batas atasnya 0. Kemudian kita bagi 10, maka hanya adalah B min A dibagi N, 0
kurang min 1 dibagi 10 menjadi 0,1. Jadi pertambahannya 0,1, 0,1 dan seterusnya. Jadi dari min 1, min 0,9, min 0,8 dan seterusnya sampai di nilai 1, kemudian kita cari nilai fungsinya. Saya akan beralih ke dulu ke kita nanti lanjutkan saya akan menggunakan Excel untuk menjelaskan ini bagaimana cara membuatnya. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah soalnya. Saya akan mencari fx yang x tambah e pangkat x pada interval min 1 sampai dengan 0. Excel yang saya gunakan adalah Excel dengan format region Amerika, jadi dia menggunakan titik bukan menggunakan koma. Untuk Anda yang menggunakan region lain, Anda harus mengganti yang macam menggunakan region Indonesia, berarti kalau saya titik, Anda koma ya. Nanti ada beberapa tanda-tanda juga, macam tanda titik koma di sana harus titik 2, harus disesuaikan. Kita membagi ini menjadi 10, tadi kita dapatkan bahwa pertambahannya 0,1. Berarti kita buat X, di sini adalah fx. Di sini X tambah Fx, saya perbesar. Kemudian nilai batas bawahnya adalah min 1. Kemudian dia bertambah 0,1. Maksudnya selisihnya 0,1. Anda bisa menuliskan seperti ini. Ini ditambahkan tanda ketik. Habis itu X ini ditambah dengan 0,1. Di situ Anda enter, kemudian Anda tinggal copy ke bawah. Terus sampai dengan mendapatkan nilainya. Tapi ini terlalu kecil ya, harusnya di sini sudah 0. Seperti ini. Dari ini sudah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sudah 10 bagian di tengahnya. Kemudian bisa juga dengan cara lain seperti ini. Saya hapus. Saya tahu awalnya min 1, habis itu ditambah 1 berarti jadi min 0,9. Ditulis begini, kemudian diblok, kemudian ditambahkan ke bawah sampai dengan menjadi 0. 0,1. Ya, seperti ini. Boleh ada dua cara ya, ditambahkan itu ini. Mana yang paling mudah? Yang tadi yang pertama ditambahkan dengan 0,1, yang kedua adalah dibuat di bawah sini baru kemudian di copy. Cara kopinya begini ya, di blok begini, dua angka ini di blok, baru habis itu tinggal ditarik. Tanda kotak hijau yang di bawah ini dikasih begini sampai berubah tanda plus, baru kemudian diklik kiri baru ditahan. Kemudian kita masukkan nilai fx-nya. Nilai fx-nya adalah fungsinya. Untuk memulai fungsi kita gunakan tanda sama dengan. Sama dengan x-nya adalah ini. Ditambah untuk fungsi eksponensial itu adalah kita ketikkan exp. Exp buka kurung, kemudian nilai x-nya. Kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Saya sudah dapatkan nilainya. Atau saya ulangi lagi. Sama dengan untuk memulai persamaan. Kemudian x-nya adalah nilai x ini. Kemudian ditambah. Setelah itu karena pangkat exp buka kurung, pangkat x ini adalah nilai x-nya, tutup kurung baru di enter. Setelah itu tinggal di copy, diklik di sini,
kemudian ada tanda kotak hijau, diarahkan ke sana, kemudian ditahan klik kanannya sampai di bawah. Kita sudah dapatkan nilainya. Kemudian kita lihat di sini. Di sini negatif semua, kemudian di titik ini terjadi perubahan tanda dari negatif menjadi positif. Titik yang ini kita lihat. Nah, dari sini berarti di antara min 0,6 sampai 0,5 terjadi ada lagi penyelesaiannya di antaranya. Kalau kita ingin lebih mengetahuinya lagi, kita buat lagi yang baru. X di sini adalah fx. Kita bikin tabel baru lagi, tapi kita mulai dari batas yang baru, dari min 0,6. Saya ingin bagi 10, berarti dia menjadi 0,0 kurang 0,01. Berarti saya di sini ditambahkan yang di atas ini ditambahkan dengan 0,01. Dapatnya min 0,9. Kemudian saya copy. Saya sampai dengan mendapatkan 5. Nah, 5 ini. Dari batasnya kan dari tadi 6 dengan min 0,5, min 0,6 dengan setelah saya dapatkan seperti ini, kemudian saya bikin rumusnya kembali. Berarti adalah X ditambah eksponensial buka kurung X tutup kurung, seperti yang awal tadi ya. Kemudian tinggal di enter. Dapatkan seperti ini, saya perbesar supaya angkanya banyak. Kemudian saya tinggal mengkopinya lagi. Dari sini kita lihat, kita perhatikan hasil fx-nya. Nah, di sini kita lihat lagi ini. Di sini terjadi perubahan tanda. Berarti kita bisa bikin yang baru lagi. Kita bikin baru lagi, x-nya yang baru, batas yang baru. Kita mulai dari min 0,57. Ingat ya, dia tambahnya 0,001 lagi. Berarti ini sama dengan ini ditambah dengan 0,001. Jadi 0,069. Terus sampai dengan menjadi 0,56. Sudah dapat, kita masukkan lagi di sini. Sama dengan X ditambah eksponensial, rumusnya yang kita ingin fungsinya, X tutup kurung, habis itu kita enter. Setelah itu kita kopikan saja semua lagi. Kita lihat di sini lagi ada perubahan tanda. Ini kita lakukan terus sampai dengan angkanya 0,00 sekian kita perlukan. Macam, oh saya mau di belakang koma itu nolnya ada 3 atau ada 4 atau 5. Ini kan baru 0,00. Saya perlu mungkin sampai 4 saya berhenti. Kemudian saya kerjakan lagi, berarti batasnya saya rubah dari ini X menjadi fx. Kemudian saya mulai dari min 0,568. Habis itu di sini X ini sama dengan X ditambah 0,0001. Menjadi seperti ini. Dia terlalu besar ya, kita jadikan kurang 1 dulu. Seperti ini, 0,0667. 0,01 ya, nolnya ada 3. Setelah itu kita tambahkan sampai di sini. Sampai dia menjadi 0,6. Nah, setelah itu saya hitung lagi fx-nya. Dan ini berulang-ulang terus sampai dengan yang diminta, berapa angka di belakang koma. X ditambah eksponensial pangkat X tutup kurung. Habis enter. Dan saya hitung lagi. Kemudian saya perbesar supaya saya lihat. Nah, di sini kita lihat terjadi ini perubahan tanda. Nah, di sini sudah nolnya sudah 5 ya, sudah sangat kecil. Berarti penyelesaiannya itu 0,5671 atau 0,5671 atau 72. Kalau ingin mengetahui yang lebih tepatnya lagi, ini bisa dipakai lagi di sini.
Kalau Anda mau terus-terusan ya, sampai angkanya kecil sekali, boleh dilakukan terus-menerus. Maka ini yang gampang, paling gampang, tapi paling menguras tenaga dibanding metode yang lainnya. Sama dengan ini, saya tambahkan berarti nolnya menjadi 4 kali 1, 2, 3, 4, baru ada 1. Ini. Kemudian saya copy, dia menjadi 0,71, habis itu masukkan lagi nilainya, X tambah eksponensial pangkat X tutup kurung, enter, habis itu saya kopikan terus ke bawah. Nah, dari sini ada perubahan lagi. Tapi ini sudah sangat kecil ya, sudah 10 pangkat min 6. Berarti ini penyelesaiannya yang ini kita pilih. Inilah penyelesaiannya, 0,56714. Kira-kira seperti itu penyelesaian metode tabel yang pekerjaannya panjang, tapi hasilnya bagus. Dan dia berulang-ulang sampai seterusnya. Kita akan Anda coba-coba di rumah latihan bagaimana menyelesaikannya. Semoga dapat memahaminya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai metode bisection.